Assalamualaikum, halo semuanya. Mari kita tingkatkan kemampuan kita. Alhamdulillahalamin, sahabat, kembali bertemu dengan Wakil Faridin Rosadi dalam kajian fikih kitab Safinatun Najah. Sahabat, kita penting sekali memahami tata cara bersuci sebagaimana tadi sudah disampaikan tentang wudhu. Nah, wudhu itu memakai alat untuk melaksanakan wudhu, yaitu dengan memakai air. Nah, bagaimana cara menggunakan air? Cara kita menggunakan air yang sah untuk berwudhu. Oleh karena itu, mari kita pahami pada pembahasan kali ini. Pembahasan tentang air. Paslun hadza paslun. Pasan atau alam pasan ay unggul ila paslin. Al-ma'u adapun. Air itu. Al-ma'u adapun air itu qalilun. Itu qalilun, air sedikit, wa katsirun, dan air banyak. Al-qalilu adapun yang dinamakan air sedikit itu air silatu madunal kullataini, yang kurang dari 2 kula. Wal katsiru, dan adapun pengertian air banyak itu kullatani, air yang mencapai 2 kula. Fa'aksara, atau lebih banyak dari 2 kula. 2 kula itu perkiraannya 250 liter lah, yang gampangnya begitu, daripada pakai ukuran yang segi 4 itu 60 lebar, 60 tinggi, dan 60 dalam. Nah, itu akan berat. Ya, gampang, dalam liter adalah sekitar 250 liter. Pembahasannya banyak banget ini. Al-qalilu adapun air yang sedikit itu yatanajasu, bisa menjadi najis apa dia airnya sedikit, sebab apa? Biwuqu'in najasati, karena kejatuhan najis. Disebutnya mutanajis, ya. Air yang sedikit bisa menjadi najis gara-gara kejatuhan najis. Fihi, di dalam ma'ul qalil. Wa illam yataghayyar, walaupun tidak berubah apanya? Berubah bau rasanya, baunya, warnanya. Berubah rasanya, warnanya, baunya berubah, baunya, rasanya, warnanya, salah satu dari yang 3, walaupun tidak berubah. Terus wal katsiru, adapun wal ma'ul katsiru, dan adapun air yang banyak itu la yatanajasu, tidak menjadi najis apa dia ma'ul katsir, illa idza taghayyara, kecuali apabila berubah apa ta'muhu, rasanya air kasir, air yang banyak itu, tidaknya rasa, launuhu, atau warnanya ma'ul katsir, air yang banyak, tidaknya warnanya, rihuhu, atau baunya ma'ul katsir. Sahabat, begini maksudnya ini. Dalam istilah ilmu fikih, bahwa air itu dikelompokkan menjadi 2, yaitu yang pertama air yang sedikit, dan yang kedua air yang banyak. Yang dimaksud air sedikit itu adalah air yang kurang dari 2 kula. Kalau 2 kula adalah ukurannya 250 liter, maka di bawah 250 liter, 200 liter umpamanya, 100 liter, atau umpamanya 10 liter gitu, yang ada di ember gitu kan, disebutnya air sedikit. Tuh, bagaimana hukumnya air sedikit? Airnya sudah suci, mensucikan, tetapi airnya sedikit, bagaimana tuh? Nah, ketika kejatuhan najis, walaupun najisnya umpamanya kotorannya cicak gitu, maka dia otomatis walaupun tidak ada perubahan apa-apa, rasanya tidak berubah menjadi pahit, warnanya juga tidak berubah menjadi kuning umpamanya tadinya bening, kemudian baunya juga nggak berubah, ya biasa aja karena memang sedikit. Tapi
tapi jadi najis air itu walaupun 200 liter. Sayang kan? Nah, maka hati-hati ditutup ya bejananya. Nah, tapi ya nggak boleh untuk bersuci, untuk wudhu itu, itu nggak boleh. Untuk mandi besar nggak boleh. Najis dia, malah jadi badan kita jadi najis gitu kan. Kalau dipakai untuk bersuci. Jadi gimana tuh? Ya udah harus dibuang. Gitu. Untuk paling untuk ini aja. Nginin tumbuhan gitu kan, nyiram. Tidak bisa untuk bersuci, mencuci pakaian nggak bisa. Nah, bagaimana kalau air banyak? Kalau air yang banyak, nah walaupun kena najis, ya nggak apa-apa. Mamanya 500 liter air itu kena najis, ya nggak ada masalah. Bisa untuk wudhu tetap aja gitu. Tapi kalau air yang banyak itu, umpamanya airnya 2000 liter, kan? 2000 itu umpamanya di danau kita yang kecil itu. Tahu-tahu ada orang satu perumahan itu buang airnya di situ, maka yang tadinya airnya bening menjadi airnya berwarna kuning. Nah, itu berarti air yang banyak juga kalau kena najis kemudian berubah, maka dia menjadi najis. Gitu. Ya. Jadi najis itu berarti tidak bisa untuk bersuci. Itu. Atau namanya enggak sih berubah, tapi rasanya berubah. Najis. Rasanya enggak sih, tapi baunya berubah. Itu jadinya sengit-sengit, ada gitulah bau-bau kotoran. Jangan ya, jangan dipakai untuk bersuci. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau itu kan, kalau air itu tidak seperti itu, umpamanya air satu air yang mensucikan satu ember, kemudian kena sabun, jadi kan wanginya sabun tuh. Air yang mensucikan dari kemudian dimasukin air sabun, mungkin sabun, maka disebutnya air sabun, bau sabun tuh. Atau maunya molto, bau molto, itu gimana tuh? Itu tidak bisa mensucikan, tapi dia adalah air suci, namanya ma'ut tahur, air suci aja, dan dia ma'ul qalil, airnya sedikit. Terus kalau mamanya mencuci pakaian, ya tidak menjadi suci pakaiannya. Kalau ada najisnya jadi nggak. Jadi gimana kalau mamanya seperti itu? Kita melaksanakan mencuci pakaian dengan cara yang seperti itu, maka caranya gimana? Pakaiannya harus suci dulu, kemudian dimasukkan ke dalam mesin cuci, kemudian tidak ada najis, dan ini terus mencuci begitu, ya nggak apa-apa. Dia karena air sabun itu tidak, dia suci tapi tidak mensucikan tuh, bahaya kan. Jadi kalau mamanya ada celananya bayi yang mengandung najis, tidak dicuci dulu dengan air yang suci mensucikan mengalir, kemudian dimasukkan ke dalam mesin cuci, maka jadi najis semua, mutanajis namanya. Jadi bahaya, makanya hati-hati mencuci itu. Jadi yang suci semua menyatu, kemudian dikenakan air yang suci itu. Walaupun mensucikan, tapi kan kena sabun, jadinya tidak suci lah, tidak mensucikan, hanya suci doang. Nah, kalau kena najis tadi celana yang kena kencingnya bayi itu belum dicuci, belum suci, kemudian dimasukkan, jadi najis semua. Tuh kan, hati-hati. Ini penting sekali, maka ibu-ibu, bapak-bapak harus paham ini. Khususnya yang punya anak kecil. Jadi kalau mau mencuci seperti itu, dibuang dulu najisnya sampai hilang, kemudian dicuci dengan air yang ini ngocor gitu kan, air yang mengalir, itu walaupun tidak harus pakai sabun gitu, hilang dulu semuanya, warnanya, baunya dan lain sebagainya. Nah, itu baru kemudian dicuci di mesin cuci. Itu begitu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.